Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman ya. Ini saya sedang berjemur siang hari di jalur kereta api antara stasiun Bumiayu ke stasiun Lingapura Daop 5 Purwokerto, di daerah kawasan namanya Bedeng ya, disebut Bedeng, dekat dengan jembatan kereta api, jembatan Kalibelang tuh. Nah, di daerah sini banyak sekali cerita ya, atau kisah atau sejarah terkait dengan pembangunan kereta api, kemudian konflik antara golongan Islam DITI dengan pemerintah ya, di mana pemberontak DITI itu banyak bergerilya di daerah sini dan sisa-sisanya berupa makam masih ada di sini. Nanti akan kita lihat. Nah, kenapa kita menengok ke belakang, belajar sejarah, bukan berarti kita kembali ke belakang, justru kita belajar agar kejadian-kejadian yang di masa lalu menyakitkan ya, konflik kekerasan antar golongan, antar ras, antar bangsa tidak terjadi lagi, sehingga NKRI aman, damai, sentosa ya. Oke, kita ikuti teman-teman. Yuk. Ya, ini jalur di sebelah tanah PJKA ya, atau tanah SS yang sekarang ditanami singkong oleh Bapak Tomit, seorang pensiunan PT KAI ya, atau dulu PJKA. Nah, di kebun singkong Pak Tomit inilah ada makam yang menggambarkan dulu ada konflik DITI dengan pemerintah saat itu. Ada makam di tengah kebun singkong ya, ini berada di sekitar ya 30 meter dari rel kereta api jalur antara stasiun Bumiayu ke Lingapura ya. Kita cek makamnya ya. Makam di tengah kebun singkong. Ini makamnya sih cukup terawat teman-teman. Dalam arti ada nisan, kemudian dipasang pasangan bata ya. Nah, makam siapa di sini tulisannya nggak jelas. Tapi menurut penduduk sekitar, ini adalah salah satu makam korban atau apa ya. Saya agak sensitif kalau menyebut ini ya, karena akan terjadi kontroversi. Intinya orang yang meninggal karena ditembak atau tembak sehubungan konflik ya, konflik di tahun 50-an hingga 60-an awal ya, yakni di daerah Bumiayu sini ya, Tonjong Bumiayu sekitarnya sampai Bantar Kawung Salem, kita tahu menjadi salah satu tempat gerilya DITI ya. Jadi konflik antara TNI dengan pemberontak DITI di stasiun ini. Nah, ini salah satu yang meninggal akibat konflik tersebut. Konon kabarnya pernah ada yang berziarah ke sini ya, dari sebuah desa di sekitar Sirampok ya. Jadi ada silsilah atau apa, ahli waris atau keluarganya yang sudah mengetahui. Ini makam yang sejak saya kecil memang sudah ada. Kalau dulu hanya tetangga satu aja, sekarang ini karena keluarganya sudah tahu, jadi sudah lebih terawat ya. Ini salah satu misteri Bedeng teman-teman. Bedeng disebut Bedeng karena dulu Bedeng tempat para pekerja jembatan Kalibelang ya. Ini pondasinya masih ada nih, bekas bangunan gudang logistik.
pembangunan jembatan Kalibelang atau jembatan cinta. Ini sampai ke sana ke lapangan poli itu. Dulu ada sumur ya di lapangan poli sebelah. Nah, tidak jauh dari makam yang di tengah kebun singkong itu ya, ada makam lagi ya di sini nih, kurang lebih jarak 50 meter. Pak, sing makam Metarno begini ndi ya, Pak? Makam Metarno. Ning makam Metarno wong Dungu Mingkrik. Cacak cilik kae. Ye. Kae orang ayam. Oh. Dipindah tahun pira Pak dipindah ya? Tahun pira sih. Lagi nyong cilik kayong kemutan ini kono lagi nyong SD ta. Tahun 70-an. Makame sing Jerika dipindah Duku Mingkrik. Iya. Arane Tarno. Anak tenger apa bina kok? Watu ya. Tengere watu tok ya. Bekas makam Tarno dipindah oleh keluarganya ke Duku Mingkrik. Menjelang subuh ninggale Tarno karo ninggale ke sing makam ning kowe bareng apa sejen? Waktune maksudnya dingin sapa? Oh, dingin santrine kayak dingin gue dingin. Nah, kurang lebih 150 meter dari makam santri Kebon Singkong. Di sini juga dulu ada makam ya, dengan tanda atau patok berupa pohon Kamboja nih. Sekarang sudah jadi pondasi jembatan double track ya, jembatan Kalibelang. Ini sudah dipindah oleh keluarganya ke Kalipucung. Ini juga salah satu yang meninggal karena konflik antara DI dengan tentara saat itu ya teman-teman. Jadi ada 3 makam di sekitar bedeng sini. Makam santri yang salah ciduk ya, kemudian prajurit DI Tarno, dan yang terakhir ini dari Duku Kalipucung yang meninggal di sini. Konon kesaktiannya luar biasa, ditembak berkali-kali tidak meninggal, sampai akhirnya dia diberikan pilihan suruh menggali kuburnya sendiri ya. Jadi dia meninggal dengan menggali kuburnya sendiri. Begitu cerita yang saya dapatkan dari warga di Karangasem, Galuh Timur. Nah, ini jaraknya hanya kurang lebih 200 meter apa 150-an lah dari makam yang di Kebon Singkong Solina itu. Ada anak yang sedang berjemur dekat kebun pisang, kebun singkong yang ada makamnya. Nah, ini di sini jalur patroli tentara dari Tonjong jalan kaki lewat rel kereta api. Sering terjadi bentrokan di daerah sini teman-teman. Kita harapkan masa lalu yang kelam itu tidak terulang.